Assalamualaikum Ibu Nana. Waalaikumsalam Bu Devi, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Begini Bu Devi, saya lagi pusing nih. Loh, ada apa Bu? Saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu memang terlihat kurang bersemangat. Ada apa Bu? Nah, itu dia Bu Devi. Bu Devi ada waktu nggak hari ini? Kebetulan anak-anak hari ini sedang pelajaran PJOK Bu. Jadi saya ada waktu kosong sampai istirahat. Begini Bu Devi, kalau Bu Devi ada waktu, saya mau curhat sedikit nih. Kebetulan saat ini saya sedang kosong karena anak-anak kelas saya sedang belajar agama. Tapi ini membutuhkan waktunya agak lama juga nih Bu Devi. Gimana Bu Devi? Sepertinya tidak apa-apa Bu, monggo. Saya siap mendengarkan cerita Bu Nana. Jadi mau cerita apa kita hari ini Bu? Jadi begini ceritanya Bu Devi. Saya mau mulai dari mana dulu ya Bu ya? Coba Bu Nana ceritakan apa yang menjadi beban pikiran Ibu sekarang. Saya ini sedang kebingungan Ibu. Minggu depan anak-anak kelas saya kan waktunya untuk tryout. Tapi ada satu siswa saya yang jarang masuk sekolah Ibu. Lah, eh, kenapa dia tidak masuk sekolah Bu Nana? Sebenarnya eh, inilah yang mau saya ceritakan dengan Ibu Devi. Baik, jadi menurut Ibu pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa Bu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi yang tepat untuk permasalahan yang saya hadapi hari ini, Bu Devi. Supaya untuk siswa saya yang satu ini bisa mau kembali ke sekolah lagi. Oh, begitu, Bu. Mudah-mudahan percakapan kita ini dapat menemukan solusi terbaik untuk permasalahan Ibu ya. Lalu, bagaimana, Bu? Boleh diceritakan lebih lanjut? Saya sebenarnya begitu khawatir, Bu Devi, dengan anak ini. Anak ini sudah berapa minggu tidak masuk sekolah dan banyak ketinggalan pelajaran. Sedangkan sebentar lagi kan kelas SD ini mau ujian tryout. Terus terang Bu Devi, saya kepikiran terus sama siswa saya yang satu ini Bu. Waduh, kalau seperti itu, kira-kira menurut Bu Nana ini, apa penyebab siswa tersebut sering tidak masuk sekolah, Bu Nana? Nah, jadi begini Bu, siswa saya ini kan anak tunggal. Nah, ini tahulah Ibu Devi kalau anak tunggal ini gimana kan, sering dimanja oleh orang tuanya. Dan kebetulan dia juga mempunyai hobi Bu Devi, yaitu hobinya silat. Nah, kebetulan di daerahnya ini mau ada perlombaan silat. Nah, sedangkan orang tuanya ini masih ketakutan Bu Devi dengan hobi anak ini karena takut anak ini menyalahgunakan ilmu silat yang dipelajarinya. Nah, gara-gara inilah Bu Devi, anak ini jadi mogok sekolah. Oh, jadi eh, permasalahannya karena siswa tersebut tidak dituruti maunya untuk masuk perguruan silat gitu Bu Nana ya. Karena orang tuanya khawatir ia menyalahgunakan ilmu yang udah dipelajarin. Lalu bagaimana pendapat Ibu terkait hal ini, Bu? Nah, sebenarnya Bu Devi, saya sebagai guru dan orang tua juga ya, kan punya anak di rumah ya Bu ya. Saya sih sependapat dengan orang tuanya.
Wajar kan Bu Devi ya, namanya orang tua ya, apalagi itu kan hobinya tahu sendiri ya, silat itu gimana ya Bu ya. Eee, saya takut juga sih anak ini menyalahartikan, ilmu silat yang didapatnya, takut lepas kendali. Namun anak ini tetap pada pendiriannya Bu Devi, ingin ikut mengikuti perguruan silat tersebut. Saya pun sudah sampai pendekatan dengan keluarganya dan dengan berkunjung ke rumahnya Bu Devi. Tapi, eee, anak ini masih tetap kekeh tidak mau masuk sekolah gara-gara belajar silat ini Bu, ikut tanding ini. Karena kan sebentar lagi sudah mau ujian tryout. Nah, itulah Bu Devi. Nah, dari permasalahan tersebut, kira-kira Bu Nana, langkah seperti apa ya yang harus Bu Nana lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya sih yang pertama sih ingin melakukan koordinasi dengan kepala sekolah ya, dan menemui orang tuanya untuk mencoba membicarakan masalah ini ya, mencari solusinya. Kemudian saya juga akan melakukan pendekatan kepada siswa dengan memberi pengertian, dengan melakukan dialog dari hati ke hati, semoga siswa ini bisa memahami tindakan orang tuanya untuk melarang untuk ikut silat ini, eee, ada gitu resikonya Bu Devi untuk dia, kecemasan dari orang tuanya. Saya paham Bu, kecemasan yang sangat tinggi dari orang tua akan muridnya itu mungkin menjadi penyebab utamanya. Nah, menurut Bu Nana nih, apakah murid itu bisa diajak diskusi untuk mencari jalan keluar bersama, Bu? Saya rasa ya Bu Devi ya, kayaknya bisa deh Bu Devi. Karena menurut saya, justru dengan diskusi ini dapat membangun motivasi diri siswa untuk kembali bersekolah. Karena kan saya menanyakan kembali kan, mungkin saya akan mengasih nasihat dengan anak ini dan menumbuhkan Bu Devi untuk semangat diri dari dia untuk bisa belajar dan bisa mandiri. Wah, keren, Bu. Bagus itu, Bu Nana. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah tadi Bu Nana melakukan diskusi dari hati ke hati dengan murid Ibu? Nah, mungkin saya akan datang ke rumahnya lagi Bu Devi untuk melakukan mediasi kesepakatan antara orang tua dan anak ya terkait untuk berlatih silat ini. Dan juga mungkin saya akan memberikan materi pelajaran yang belum disampaikan supaya siswa ini tidak ketinggalan pelajaran. Oh iya, benar Bu. Karena siswa ini sudah lama tidak masuk ya, karena dia eh, ngambek sama orang tuanya. Baik. Kira-kira ini Bu, siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu Ibu mewujudkan tujuan Ibu tadi tuh? Mungkin saya akan melibatkan teman-teman sekelasnya Bu Devi dan juga orang tuanya untuk memberikan dorongan dan motivasi. Karena kan keluarga yang paling utama ya Bu Devi ya. Wah, keren Bu, bagus sekali tuh Bu. Uh, Mungkin dengan memberikan pengertian, tujuan Ibu bisa terwujud. Memang harus seperti itu Bu. Sepertinya Bu Nana sudah menemukan solusi nih atas permasalahan yang dialami murid Ibu. Iya Bu Devi, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya nih pada hari ini. Eh, Sekarang saya sudah tahu apa ya yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya ini. Luar biasa Bu Nana. Semangat Bu Nana. Ya, semangat Bu Devi. Alhamdulillah, sekarang saya sudah lega Bu Devi. Terima kasih ya Bu Devi waktunya. Assalamualaikum Bu Devi. Baik Bu Nana, saya tunggu nih cerita selanjutnya Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Karya 1959 ya. Oke, sip. Berapa menit Kak Ria? Dia selesai tadi kan jam 19.48. Seharusnya selesainya jam 20:03 ya. Kalau dia 15 menit ya. Tidak apa-apa, nanti kita bisa itu di videonya nanti. Oke. Pak Men nggak Sekarang apa-apa. saya ya. Sekarang saya ya. Saya atau Nana dulu atau siapa dulu nih? Saya ya, Kakak dengan siapa? dengan Depi. Tunggu bentar Kak. Depi cari skenario Kakak. Ini Yang nih, mana nih Kak? kakak tambahin, tunggu dulu. Coba lihat dulu sebentar. Kirim ke grup Kak. Iya, kakak kirim dulu ya. Sebentar. Belum di save nih. Kirim ke grup sebentar. Depi coba nanti dicek dulu. Ada yang kurang nggak di situ? Udah Dep, coba dilihat Dep, apa yang kurang Dep. Kemarin kan ditambahkan yang terakhir itu ya, di apa namanya tuh, tanggung jawab ya. Tanggung jawab berarti balik ke atas tadi, tujuannya adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Bentar Kak, lagi buka. Iya, buka dulu, baca dulu, nanti takutnya lupa kan. Apa baca dulu, ini kan jeda kita nih. Pas lada nih Kak. Tunggu penutupnya ya. Bentar. Yang menyimpulkan kan kakak ya, Dev? Hah? Yang menyimpulkan kakak kan? Iya, nanti Karya yang nyimpulin. Oh, Tadi pemahamanku Devi. Devi yang nyimpulin ya. Iya, Nanti karena Karya Devi ikut kan ya. Ntar aku tambahin penyimpulannya nih. Nanti daftar ya, aku tambahin dikit Dev. Lah Kakak kirim. Nggak apa-apa. Kayak mana mau lihatnya nih? Ntar aku share screen-nya biar kau nampak apa yang aku tulis ya. Nah, ya udah Kita boleh. kan belum, ya kita kan belum rekam nih. Nah ini yang di bawah ini. Kak maunya dimasukin skenario B Kak. Apa? Ini masuk skenario nih. Tadi kan udah Kakak kirim. Oke, kak kirim lagi bentar. Ya kak kirim lagi bentar ya. Atau oh iya, sama Kak Ria ya. Bentar, sudah menyesuaikan kebutuhan, minat dan gaya belajar. Itu pula di proses. Ibu membagi. Oh kakek, ini aku B yang menyimpulkannya, udah saya tulis di sini lah ya. Iya ya, udah ngalir beda. Ingat gak ya ini ucapannya deh. Tadi kamu nengok teks ya? Enggak Iya. juga sih Kak. Bisa gak nengok? Nengok teks tapi dikembangin gitu nah Kak. Enggak sesuai juga. Ya tidak apa-apa lah ya, berarti bisa lah nengok ya, karena aku takut salah ngomong. Selamat pagi, ini minta waktu curhat. Oke ya, boleh bebas kata Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai ya, Dev. Oke, siap. Karya tapi wajib buka kamera Kak. Oh iya, lupa ya Allah. Nana nanti jangan ngomong kalau Nana maunya mic-nya dimatikan nah. Oh, iya, Karena iya. nanti begitu ada masuk suara anak Nana dikit, larinya ke muka Nana. Iya. Wah, Sorry Kak, sorry. Baru ingat nah, aku. nanti Siap, lupa. siap. Jadi Siap. mic-nya dimatiin. Oke, siap.
Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Selamat pagi, Bu Devi. Bagaimana kabar Ibu nih? Selamat pagi, Bu. Saya sedikit galau nih, Bu. Bolehkah saya meminta waktu Ibu untuk curhat ya, Bu? Oh, boleh Bu, boleh. Tapi hari ini saya itu kebetulan ada jam mengajar nanti. Ada sih waktu saya sekitar 10 menitan, Bu. Bagaimana? Alhamdulillah, Bu, tidak apa-apa. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Oke, baik. Apa ya yang ingin Ibu Devi ceritakan sama saya? Sebenarnya saya ini bingung, Bu. Saya masih bingung bagaimana ya cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang baik itu di kelas, Bu. Oh, pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, menurut Bu Devi sendiri, kira-kira pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang seperti apa ya? Apa ya, Bu? Sepengetahuan saya sih, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid di kelas ya, Bu? Oke, sebentar nih Bu Devi. Tujuan dari pembicaraan kita hari ini berarti tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ya, atau bagaimana ya Bu Devi? Iya, Bu, saya masih bingung nih bagaimana ya cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Karena saya masih suka bingung gimana cara menerapkannya di kelas, Bu. Baik. Nah, kalau sepanjang sepengetahuan Bu Devi nih, pembelajaran berdiferensiasi tadi pembelajaran yang seperti apa? Nah, ya tadi Bu, menurut saya nih, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan pembelajaran yang dimana semua materi, media, dan tugas itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing murid, Bu. Nah, di situ permasalahannya. Kan murid di sekolah kita kan di kelas kita kan banyak, Bu, ya? Nah, sebenarnya Bu Devi itu sudah tepat loh mendefinisikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sebagai langkah awal nih ya, saya mau nanya dulu nih, bagaimana Ibu mengidentifikasi perbedaan kebutuhan belajar murid di kelas Ibu? Sepertinya ya nih, Bu, ya, saya akan melakukan pra-asesmen, Bu, untuk melihat bagaimana nih minat dan gaya belajar murid saya di kelas. Itu langkah awalnya sepertinya, Bu, akan saya lakukan. Bagus sekali, cara itu yang Ibu lakukan. Nah, setelah Ibu melakukan penilaian ini, maka selanjutnya rencana apa yang Ibu lakukan? Mungkin saya akan menyusun perangkat ajar di mana berisikan konten, terus materi, konten-konten pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid saya, Bu. Oke, itu baik sekali Bu Devi ya. Nah, apakah ada langkah selanjutnya Bu agar proses pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan dengan baik lagi? Masih, Bu. Saya akan juga berencana nih untuk membagi kelompok secara heterogen agar terjadi kolaborasi yang baik nih, Bu, antara murid yang berbeda gaya belajar. Lalu pada produknya ini saya akan menyerahkan tugas sepenuhnya sesuai dengan minat dan bakat dan cara belajar mereka masing-masing, Bu.
Wah, Bu Devi ini kalau menurut saya sudah luar biasa sekali ya, memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tanpa Ibu Devi sadari, apa yang Bu Devi lakukan tadi itu sebenarnya sudah merupakan tindakan-tindakan yang menyesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Nih, contoh tadi Ibu Devi menyebutkan tentang pembagian kelompok secara heterogen. Kemudian Bu Devi juga mengatakan bahwa produk akhir ya yang berbeda itu karena disesuaikan dengan minat dari murid Bu Devi. Bu Devi sudah luar biasa menemukan seluk-beluk pemahaman pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga dari apa yang Bu Devi sampaikan ini, sepertinya perangkat yang Ibu susun nanti benar-benar ya menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Menurut saya iya, Bu. Karena kebutuhan murid itu di kelas kan berbeda-beda. Jadi mereka bisa eksplor masing-masing minat dan bakat mereka dengan tugas yang sama. Menurut saya gitu, Bu. Ya. Berarti penyesuaian dalam penyusunan perangkat yang sudah Ibu Devi lakukan itu sudah sangat baik. Wah, saya jadi semakin 2 jempol deh buat Ibu Devi udah mulai baik sekali ya memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Udah kebuka dong mindsetnya ya. Masya Allah luar biasa, Bu. Hebat Ibu nih. Pemikiran saya jadi semakin terbuka nih setelah berdialog dengan Bu Ria. Oke, Bu Devi. Nah, setelah tadi kan Bu Devi menyebutkan ada penugasan ya, di mana penugasan itu sebagai langkah tindak lanjut tadi ya. Bu Devi menyampaikan di atas tadi ya. Saya Iya, Bu. mendengar sedikit ada penugasan. Nah, selanjutnya kalau ada penugasan kan berarti kita itu mempersiapkan asesmen. Nah, saya ingin tahu nih, bagaimana Bu Devi menyusun asesmen tersebut? Sepertinya saya akan merancang penilaian awal tadi kan, Bu, berupa tes awal, terus memetakan kebutuhan belajar siswa, terus saya juga akan melakukan penilaian formatif saat pembelajaran, itu berupa kuis-kuis mungkin, Bu, ataupun latihan saat pembelajaran. Nah, di akhirnya saya akan melakukan penilaian sumatif, Bu, melingkupi tes beberapa kompetensi yang sudah dipelajari murid-murid saya. Wah, baik sekali ya Bu. Dalam Ibu tadi sudah merancang ya kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sekarang saya juga bisa melihat bahwa Ibu melakukan penilaian itu sudah sangat lengkap sekali ya Bu. Mulai dari awal, kemudian hingga di akhir Ibu melakukan penilaian sumatif. Luar biasa Bu ya. Pemahaman Ibu itu bagi saya sudah luar biasa. Iya, saya lupa satu tuh Bu Devi ya. Apakah setelah penilaian ini Bu Devi melakukan tindak lanjut ke depannya? Ada, Bu, ya. Tindak lanjut dan remedial, Bu. Untuk memperbaiki kelemahan siswa pada saat belajar tadi, terus juga menambah wawasan bagi siswa yang sudah baik. Nah, yang belum baik saya perbaiki kelemahannya di mana, terus yang sudah baik saya tambah lagi nih wawasannya. Seperti itu ya, Bu Ria ya. Waduh, Bu Devi, kalau saya bisa menyimpulkan nih ya, saya boleh menyimpulkan nih ya Bu Devi ya. Iya, Bu. Perlu saya ini, Bu. Ya, dari apa yang kita perbincangkan dari tadi ya di atas itu,
Yang pertama, saya menangkap pemahaman Bu Devi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sudah baik, di mana Bu Devi itu menyusun suatu perangkat yang dilengkapi dengan berbagai macam konten ya. Itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya Ibu sudah melakukan pemetaan kebutuhan siswa. Dilanjut lagi, Ibu tadi membagi kelompok ya secara heterogen. Nah, heterogen Ibu melakukan penyusunan itu karena Ibu ingin melihat ada kolaboratif. Benar ya? Ada kolaboratif? Iya, biar ada kolaborasi antara siswa dengan minat yang berbeda. Ya, baik-baik ya. Nah, di situ juga sebenarnya Ibu sudah melakukan kegiatan diferensiasi, Bu. Kemudian produk yang dihasilkan. Nah, produk yang dihasilkan Ibu juga menyesuaikan dengan minat dan kebutuhan dari siswa. Nah, Bu, tanpa Ibu sadari, sebenarnya Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan sangat baik sekali, Bu. Untuk penilaian juga, Ibu sudah melakukan penilaian yang lengkap. Artinya, mulai dari awal, kemudian di saat proses, dan kemudian di penilaian akhir, Ibu juga sudah menyusunnya dengan baik. Nah, apakah dalam penilaian juga Ibu melengkapi dengan kegiatan rubrik ya? Iya, Bu. Di penilaian akhir saya akan menilai sesuai dengan rubrik yang sudah saya buat. Oke, baik. Nah, Bu Devi, kan tadi Bu Devi bagi saya sudah luar biasa nih ya, menyusun tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah sekarang kegalauan Bu Devi sudah terjawab ya? Ya, benar, Bu. Masya Allah. Akhirnya saya sudah sangat mengerti nih dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan mudah-mudahan nih Bu Ria saya bisa menerapkannya di kelas dan tidak menemui kendala-kendala yang sangat berarti. Terima kasih banyak Bu Ria ya. Wah, luar biasa Bu Devi ini sudah cantik, kreatif, smartnya luar biasa. Saya berharap hal ini akan terus Ibu pertahankan ya Bu ya. Iya Bu, mohon dukungannya dan jangan kapok jadi tempat saya curhat Bu Ria ya. Baik-baik Bu Devi, saya juga sebagai guru biasa, hanya kebetulan saya senior saja nih, tapi kita ada baiknya saling bertukar lah pengalaman kita. Wah, Bu Devi sudah luar biasa. Saya kasih tepuk tangan deh buat Bu Devi. Masya Oke Bu Allah. Devi. Terima kasih banyak Bu. Terima Iya, kasih sudah mendengarkan curhat saya. Terima kasih Bu. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Kayaknya waktunya gimana ya? Matiin rekamannya Kak. Nggak boleh dimatiin dong. Nanti kan Nana mau lanjut, biarin aja hidup. Ya udah, lanjut. Kak Nana, lanjut. Nana Tapi kasih dulu teksnya karena aku kan belum lihat. kan udah dikirim di grup, Kak. Oh, yang kemarin ya, aku naik lagi lah ke atas. Enggak, barusan tadi dikirim, Kak. Mana tuh? Barusan Kak di grup kelompok A. Mana tuh? Yang mana, Nah? Skenario HP. Oh, HP. Iya. Aku Kasus nyarinya apa kata situ ya, bentar. yang Baca kasus bentar ya. ya, bacalah dulu, Kak. Baca bentar ya, supaya nyambung nanti ya. Berarti Devi nanti matikan mic-nya ya. Devi matikan mic sama matikan kamera. Dia Sudah mic siap. yang penting nah, karena kalau mic-nya hidup ada suara langsung pindah ke situ dia tayangannya. Tapi Ya, tadi Bos. Kak Ria mungkin karena sinyal Kak Ria kali ya. Kenapa? Sudah, Kak. Nggak bergerak muka kakak tuh. Astagfirullahaladzim. Mukaku terus nggak bergerak. Nggak apa-apa lah, nanti kita lihat. Berarti kan bukan maunya kita ya. Iya, kayaknya sinyal kakak ini bermasalah kayaknya. Padahal aku udah pakai wifi pribadi nih. Ini kan kasus HP ini
kasus anak-anak yang mau ujian ya Kak ya. Permasalahannya satu HP sama kuota sama belum paham untuk dia melakukan Sip, sip, sip. HP tidak latihan. lengkap, kuotanya sulit, kemudian pemahamannya kurang ya. Ya, Oke nah, boleh kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya nah? tunggu bentar Kak. Kedengaran nggak anakku? Kedengaran? Aku bilang jangan keras-keras dulu ya Kak ya. Iya. Dari tadi siapa tuh anak Depi ya? Hah? Iya, tadi sudah suruh bungkam mulutnya. Iya, iya, iya. Aku juga tadi di rumah anakku juga sudah kusuruh diem, jangan ribut dulu. Jangan panggil-panggil. Oke, siap. Nananya lagi pergi. Makasih ya, Dek. Udah Kak, dia lagi les masalahnya. Oke, baik, Bu Eh, Nana. Kita yaudah. mulai, Depi. Semangat. Matikan suaranya, Dep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Nana. Gimana kabar Bu Nana hari ini? Waalaikumsalam Ibu Ria. Alhamdulillah Ibu Ria sehat. Bu Ria sendiri gimana nih kabarnya hari ini? Saya sehat sih, Bu. Ya, Bu. Ada yang ingin saya bicarakan nih. Ada waktu nggak, Bu ya? Bisa Bu Ria, silakan. Tapi saya cuma ada sekitar waktu 10 sampai 15 menit ya Bu Ria. Ibu Ria boleh silakan. Nah, begini, Bu. Saya ini sebenarnya ada sedikit permasalahan ya, Bu. Jadi, di tahun 2022 kemarin kan kita sudah melaksanakan ujian berbasis Android, Bu. Hmm, Eh, Ya, ini Bu, ada kesulitan sih di kelas 10 ini. Itu yang pertama ya, Bu. Kalau saya perhatikan nih di kelas saya nih, Bu. Di kelas 10 TJKT 1. Anak-anak itu tidak semua memiliki HP Android. ya. Kemudian yang kedua, Bu, mereka ini kayaknya belum begitu memahami bagaimana cara menggunakan HP untuk ujian, Bu. Nah, kalau di kelas yang atas kayaknya karena udah pengalaman di kelas 10 ya, Bu, mereka udah mahir. Nah, itu, Bu. Gimana tuh, Bu? Berarti masalah HP Android ya yang Ibu hadapi dengan anak-anak kelas 10. Tadi yang kelas 11 dengan kelas 12 berarti dari pemahaman sebelumnya mereka sudah mengikuti ujiannya sudah bisa ya Bu Ria ya. Kira-kira dari kelas Ibu yang 10 TJKT 1 tadi yang mempunyai HP Android dan memahami aplikasi Pijar ini sudah berapa ya Ibu? Sebentar ya, Bu. Saya punya catatannya. Nanti saya salah bicara nih, Bu. Bentar, Bu. Saya ambil dulu. Nah, ini dia, Bu. Saya kebetulan kemarin itu ada membuat catatan kecil ya, Bu. Jadi, untuk HP, Bu, untuk HP ini di kelas saya itu baru 30 ya, Bu, anak yang memiliki HP, Bu. Nah, yang sisanya itu gimana ya, Bu, ngomongnya? Karena mereka itu orang kurang mampu, jadi nggak punya HP Android, Bu. Itu, Bu, kalau yang untuk kepemilikan HP ya. Oh, siswanya berapa ya Bu Ria satu kelas ini? Kalau untuk di kelas saya itu ada 35 orang, Bu. Oh, berarti 30 yang mempunyai HP dan 30 yang mempunyai HP dan 5 orang siswa yang tidak mempunyai HP Android ya Bu Ria. Iya, Bu, benar. Begitu ya Bu Ria. Begini Bu Ria, saya nih punya waktu nih kan singkat nih Bu Ria. Kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini apa ya Bu Ria? Nah, begini, Bu. Saya itu punya keinginan, Bu, Ah, agar anak-anak yang
apa namanya, yang tidak memiliki HP ini, Hmm. itu bisa, mengikuti ujian, Bu, gitu, Bu. Menggunakan layanan sekolah lah, Bu, istilahnya seperti itu. Oh. Kemudian untuk anak-anak yang belum memahami ini, saya juga berharap mereka nanti ketika ujian itu Hmm. siap, Bu, dan paham melakukan ujian berbasis Android, Bu. Oh, kalau begitu, dari pengalaman Ibu sebelumnya, untuk ujian yang berbasis Android ini bisa terlaksana baik nggak untuk anak-anak? Kita lihat aja ya Bu Ria dari kelas 2 dan kelas 3 yang dari sebelumnya. Gimana Bu Ria? Ya kebetulan kan, kemarin kan saya mengajar mereka di kelas 1 nih, Bu, ya, kemarin Heeh, kan ya. Nah, iya. awal-awalnya juga seperti itu, Bu. Mereka juga kurang memahami ya, ada beberapa anak tuh kurang memahami. Tapi kalau untuk sekarang sih, kalau ditanya dengan saya yakin mereka udah bisa, kan udah pengalaman di kelas 1, Bu. Betul. Yang kelas 2 dan kelas 3 berarti sudah paham benar ya? Kalau begitu Bu Ria, ternyata saya mau nanya kembali nih Bu Ria, eh, Ibu Ria sudah melakukan data belum terhadap anak-anak yang di kelas Ibu? Eh, Tadi saya dengar Ibu sudah menjelaskan bahwa ada beberapa siswa Ibu emang yang tidak mampu ya Bu Ria? Iya, Bu, yang 5 orang itu, Bu. Yang tadi 30 sudah kan, Bu. Nah, yang 5 orang itu, Bu, yang terkendala itu di kelas saya, Bu. Belum lagi di kelas 10 lainnya, begitu. Kalau yang belum paham untuk ujian ini ada berapa persen Bu Ria? Bentar, Bu, saya lihat lagi, Bu. Kalau untuk pemahaman ya, Bu. Nah, Mm-mm. kalau untuk yang kurang paham bagaimana menggunakan HP berbasis Android ini, sebenarnya tidak begitu banyak juga, Bu. Oh, Tetapi mungkin karena mereka berasal dari sekolah yang berbeda ya, Bu, uh-uh. adalah sekitar ini 10 ya, Bu. Ada sekitar 10 orang loh, Bu, di kelas itu yang memang mereka kurang paham ya. Berarti persentasenya mungkin sekitar 25% ya, Bu, yang mereka nggak bisa gitu. Berarti posisinya sampai 25% ya Bu Ria ya, Iya, kendala yang dihadapi oleh kelas Ibu. Eh, Kalau begitu Bu Ria, eh, tadi ini bisa dibilangkan kategori mereka tuh yang kurang mampu ya Bu ya Ria? yang kurang mampu dengan yang belum paham, Bu. Dengan kondisi seperti ini, eh, seperti apa ya yang bisa Ibu lakukan terhadap anak-anak kelas 10 ini yang tidak paham dengan penggunaan HP Android dan yang tidak mempunyai HP dan tidak mempunyai kuota? Ya, Bu. Jadi saya kan punya rencana nih, Bu. Nah, ini baru Oh, baru saya ceritain ke Ibu saja nih, Bu. Saya oh, belum ya, boleh Bu Ria. saya belum menceritakan kepada yang lain. Jadi rencana saya yang Oh, pertama itu saya mau melakukan sosialisasi nih, Bu, hmm, dengan orang tua yang tadi 5 orang itu loh, Bu. Saya mau oh panggil iya. Mm-mm, ya, saya mau panggil orang tua tersebut terkait masalah HP. mm-mm, Nah, siapa tahu kan, Bu, orang tuanya punya dan bisa meminjamkan kepada anaknya kalau mereka tahu bahwa HP itu buat keperluan ujian, Bu, begitu. Kemudian, yang mm-mm, kedua, Bu, saya juga berencana untuk melakukan simulasi, Bu, uji coba kepada anak-anak yang belum memahami lah, Bu. Nah, saya mau bekerja sama juga dengan, labor komputer, Bu.
apa namanya tuh ya? Meminjam labor, Bu. Meminjam labor, Oh, meminjam labor untuk kegiatan simulasi ini, Bu. Nah, itu rencana saya, Bu. bagus itu Bu Ria. Rencananya kapan ya Ibu akan mengundang orang tua mereka untuk yang tidak mempunyai HP dan kuota ini? Dan yang tadi yang simulasi ya Bu Ria ya? Ya, ya. Itu rencananya kapan juga ya akan Ibu laksanakan untuk kelas 10 ini? Nah, yang awal sekali, Bu, yang harus saya lakukan ya, Bu, saya akan mengundang dulu tuh, Bu, orang tua murid yang 5 orang. Akan kita sosialisasikan. Itu kayaknya minggu depan, Bu, sudah mau saya panggil, seperti itu. Untuk kegiatan simulasi, saya merencanakannya di tanggal 13, Bu. Karena saya sudah berkoordinasi kan dengan kepala labor dan beliau memperbolehkan di tanggal itu. Pas labornya kosong, Bu, tidak ada yang menggunakan. Oh, bagus juga sih itu Bu Ria. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam sosialisasi ini dan melakukan simulasi ujian ini Bu Ria? Nah, itu dia, Bu. Jadi, kita kan ada kelas 10 tuh ada beberapa kelas ya, Bu. Ah, Jadi, saya itu berkoordinasi dengan guru-guru di kelas 10, Bu. hmm, Nah, setelah kami berkoordinasi kemarin, makanya mhm. kami sepakat, Bu, menentukan tanggal 13 itu untuk kegiatan simulasi menggunakan labor komputer, Bu. Seperti itu. Hmm, berarti alhamdulillah nih dari cerita Bu Ria ini, Ibu sudah menemukan solusinya. Mudah-mudahan nih Bu Ria, semuanya yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan baik dan lancar ya Bu. Alhamdulillah, karena bercerita dengan Ibu Nana, dapat pencerahan. Sepertinya apa yang kami rencanakan dengan wali kelas dan guru-guru kelas 10, menemukan apa ya, Bu, pencerahan gitu. Waduh, terima kasih nih Bu Nana, terima kasih sekali. Sama-sama Bu Ria. Semoga nih untuk sosialisasinya dan simulasinya bisa berjalan lancar ya Bu Ria ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Nana. Jangan bosan-bosan ya kalau saya sering curhat nih Bu Nana. Bu Nana kan pengalamannya lebih banyak nih. Tidak juga Bu Ria. Saya kan sama-sama belajar juga Bu Ria. Ya, baik Bu Nana. Terima kasih atas waktunya. Maaf, waktu istirahat Bu Nana jadi kepake sama saya. Tidak Bu Ria. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Bu Ria. Baik Pak Med, kami sudah selesai. Matikan rekaman ya Pak Med. Halo Pak Med, saya matikan rekaman ya. Nah, waktunya gimana tadi, Nah? Kenalannya udah kabur. Waktunya gimana deh, pas ya? Pas kayaknya, Kak. Oke, Kakak matikan rekaman ya. Dia 10 sampai 15 menit kan, Kak. Kalau kurang dari 15 menit enggak apa-apa juga ada. Enggak, 15 menit tadi masuk kan Nana sama Kakak tadi? Masuk kan? Kakak masuk kalau Kakak. Kakak matikan rekaman dulu ya. Oke. Pak Med, saya matikan rekaman ya Pak Med.